pagi buat anak-anak IP1 yang hebat-hebat. Sekarang kita sudah masuk di dalam subtema yang kedua dalam buku tema 1C. Dan sekarang kita akan belajar untuk pembelajaran 1 sampai pembelajaran yang ketiga. Ayo kita mulai. Hebat, sekarang silakan simak cerita singkat tentang waktu istirahat yang akan Miss Ika bacakan kepada kalian semua. Tet, bel istirahat berbunyi. Waktunya beristirahat. Ada murid yang bermain di halaman. Ada yang membaca di perpustakaan. Ada yang makan di kantin. Nah, sekarang jawab pertanyaan dengan lisan. Apa kegiatanmu saat istirahat? Biasanya kalau kalian sekolah waktu TK itu kegiatan kalian waktu istirahat itu apa? Kemudian yang kedua, dengan siapa kamu melakukan kegiatan itu? Apakah dengan teman kalian ataukah dengan guru kalian? Nah, yang ketiga, apakah kamu senang melakukannya? Ketika kalian melakukan kegiatan tersebut, apakah kalian senang atau tidak? Yang keempat, apa kegiatan temanmu yang lainnya? Nah, sekarang kalian bisa menjawab dengan lisan ketika kalian sementara istirahat. Kemudian kalian lihat teman-teman kalian sedang melakukan apa, kegiatan apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian bagaimana suasana saat istirahat? Suasana saat istirahat itu bagaimana? Apakah sepi ataukah ramai? Nah, silakan dijawab secara lisan. Kemudian kalian akan melafalkan kosakata yang Miss Ika tunjuk berikut ini. Ikuti setelah Miss Ika ucapkan. Siang, panas, udara, terik, haus, langit, cerah, matahari, bermain, kantin, istirahat, perpustakaan. Oke, anak-anak hebat, sampai di sini dan kita lanjut untuk materi yang selanjutnya. Anak hebat, sekarang kalian akan simak teks cerita yang akan Miss Ika bacakan kepada kalian ya. Perhatikan dengan baik teks cerita berikut ini. Waktu belajar sudah selesai. Murid-murid akan pulang ke rumah. Ibu guru ajak murid berdoa. Murid-murid berdoa. Berdoa karena telah selesai pelajaran. Berdoa agar selamat sampai di rumah. Ibu guru berpesan, jangan bermain di jalan raya. Ya, jadi tidak boleh bermain di jalan raya karena itu berbahaya. Ya, menyeberang di zebra cross. Nah, zebra cross itu seperti ini. Lihat ketika ada anak-anak yang berjalan. Mereka berjalannya itu ketika menyeberang melalui zebra cross. Kemudian sampai di rumah ucapkan salam. Jadi ketika kalian pulang jangan langsung masuk begitu saja tetapi harus memberikan salam. Ya, bilangnya selamat siang mama, selamat siang papa. Kalau ada kakak atau oma dan opa di situ bisa ucapkan selamat siang juga kepada mereka. Letakkan sepatu di rak sepatu. Simpan tas di meja belajar. Segera ganti seragam sekolah. Oke, terima kasih dan kita lanjut untuk pelajaran yang selanjutnya. Anak-anak hebat, sekarang kita akan belajar di halaman 45. Kita akan bermain peran. Nah, jadi nanti Miss Ika akan sebutkan, kemudian kalian akan peragakan apa yang Miss Ika sebutkan. Kata apa yang Miss Ika sebutkan silakan diperagakan. Tetapi tidak usah dibuat videonya. Ketuk pintu. Ya, ketuk pintu itu bagaimana? Ucap salam. Ucap salam itu bagaimana? Bisa kasih contoh, misalnya bilangnya selamat siang. Lepas sepatu. Kemudian cuci tangan.
Oke, kita lanjut ke halaman yang selanjutnya. Oke anak-anak hebat, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran SBDP yaitu tentang peragaan gerakan tarian saman ya, yang ada di halaman 46. Bisa kalian lihat di halaman 46 untuk gambarnya. Nah, if you want, untuk gambar yang pertama kalian lihat ada anak sementara berdiri kemudian tangannya seperti ini. Nah, itu adalah gerakan bertepuk tangan sambil berdiri. Kemudian gambar yang kedua ada anak yang sementara berdiri kemudian tangannya itu dikasih silang ya, tangannya disilang dan ditaruh di atas dada. Jadi tangannya disilangkan dan ditaruh di dada. Nah, itu gerakan yang kedua. Kemudian gerakan yang ketiga, ada anak yang sementara duduk ya, dia berlutut kemudian sambil bertepuk tangan. Jadi gerakannya itu sementara duduk sambil bertepuk tangan. Kemudian yang keempat, yaitu ada anak yang sementara berlutut dan tangannya disilangkan di dada. Nah, itu adalah salah satu contoh tarian saman, gerakan tarian saman. Dan nanti kalian akan membuat tugas tentang tarian saman, tetapi bukan buat video, tetapi menuliskan keterangan tentang gambar yang sudah kalian lihat. Oke, Piwan, dan kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya. Oke anak-anak hebat, sekarang Misika akan membacakan kepada kalian teks cerita yang ada di halaman 47 tentang Lala, anak yang sopan. Silakan disimak dengan baik. Saat pulang sekolah, Lala langsung pulang ke rumah. Di depan pintu rumah, Lala ucap salam. Ibu sambut Lala di depan pintu. Lala cium tangan ibu. Ibu belai rambut Lala. Ibu ucap syukur Lala pulang dengan selamat. Ibu minta Lala ganti baju. Lala letakkan seragam di tempatnya. Seragam tidak boleh dipakai di rumah. Seragam hanya dipakai saat sekolah. Anak-anak hebat, kita lanjut dalam teks yang berikut di halaman 51. Kita akan simak baik-baik kegiatan yang biasanya kalian lakukan di siang hari. Ya, jadi kegiatan apa saja yang biasanya kalian lakukan di siang hari. Nah, di sini ada contoh. Setelah ganti baju, Lala cuci tangan dan makan siang ya. Jadi dia pulang sekolah, kemudian ganti baju, cuci tangan ya. Cuci tangan itu penting agar kita tidak gampang terserang penyakit. Kemudian makan siang ya. Lala makan dengan lahap. Makan nasi, sayur, dan buah. Nah, Misika ingin ingatkan buat anak-anak semua agar kalian semua harus makan sayur karena sayur sangat penting bagi kesehatan. Bukan saja sayur tetapi buah-buahan juga sangat penting untuk kesehatan kalian. Kemudian setelah makan, Lala tidur siang. Lala tidur siang agar kembali segar. Tidur siang tidak terlalu lama. Oke Piwan, kita lanjut untuk pembelajaran yang selanjutnya. Anak hebat, sekarang Misika akan menjelaskan kepada kalian tentang kegiatan yang biasanya kalian lakukan di siang hari. Tadi kalian sudah simak cerita tentang Lala dan kegiatannya yang dia lakukan di siang hari. Nah, untuk kegiatan yang biasanya dilakukan di siang hari, biasanya apa? Makan siang setelah pulang sekolah ya. Pertama kita pulang sekolah dulu. Setelah pulang sekolah, melepaskan sepatu ya. Jangan lupa melepaskan sepatu. Tapi sebelum kalian melepaskan sepatu, harus mengucapkan salam. Kalau ada mama dan papa harus bilangnya selamat siang mama, selamat siang papa. Kalau ada oma dan opa atau ada kakak kalian juga harus ucapkan salam kepada mereka ya. Kemudian yang ketiga, setelah kalian mengucapkan salam, yang harus kalian lakukan adalah melepaskan sepatu kalian dan meletakkan sepatu kalian di tempatnya ya. Jadi bukan kalian sampai ke rumah kemudian buka sepatu dan dilempar, tidak boleh ya. Yang harus dilakukan adalah diletakkan di tempat sepatu dengan rapi.
Kemudian yang keempat, meletakkan semua buku-buku kalian dengan baik. Yang kelima, biasanya itu setelah kalian pulang, ya setelah pulang dan letakkan semua baju, kemudian berganti pakaian kalian. Setelah kalian meletakkan sepatu, meletakkan buku-buku di tempatnya, kalian mengganti pakaian karena seragam tidak boleh dipakai di rumah, harus dipakai di sekolah. Jadi setelah pulang sekolah, kalian harus mengganti seragam kalian dengan baju yang kalian biasanya pakai di rumah. Kemudian setelah itu yang kalian lakukan adalah makan siang. Setelah makan siang, harus tidur siang agar kalian bisa bangun agar kalian bisa jangan hapus. Kemudian setelah kalian makan, yang harus kalian lakukan adalah tidur siang. Kenapa? Agar tubuh kalian bisa beristirahat dan kembali segar. Jadi itu adalah kegiatan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak di siang hari. Oke Piwan, untuk materi kita sampai di sini. Misika tidak akan menjelaskan kembali tentang angka 11 sampai angka 20 karena kemarin Misika sudah menjelaskan kepada kalian tentang angka 11 sampai angka 20. Oke Piwan, tetap semangat belajar, jangan lupa tetap jaga kesehatan, kemudian tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, terlebih khusus untuk kota kita yang tercinta, supaya pandemi yang sedang kita alami saat ini dapat segera berakhir dan kita bisa berjumpa kembali di sekolah. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.